warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha thumma ba'du. Kama akhbarana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita pada malam yang semoga Allah berkahi ini kita dapat bermajelis kembali, duduk kembali, diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan. Maka perlu mungkin kita sedikit mengingat agar kita mensyukuri. Hingga alhamdulillah istiqomah ya, alhamdulillah pengajian selalu ramai. Hadis Muawiyah radhiyallahu taala juga ada mukadimah ini. Mukadimah kalau kita tekannya ke sana. Hadis Muawiyah radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadap dirinya, maka Allah akan pahamkan dia tentang perkara agama. Dan ini kita yakin gitu, bahwasanya paham perkara agama itu tidak sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Ini pengajian pun kita tahu nih. Bakal lagi. Tasih sudah berjalan 4 tahun. Nonton mawon masih banyak hal-hal di agama yang kita belum pahami. Dan terwakilnya. Sehingga perkaranya bukan paham atau tidak paham, perkaranya bukan hafal tidak hafal. Pemahaman bahwasannya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadap dirinya, itu bahasa gampangnya adalah maka Allah akan jadikan dia itu mau, mudah, ingin, cinta terhadap majelis ini. Pokoknya adalah datang ke pengajian teman-teman. Perkara paham tidak paham itu bab rezeki. Perkara kita paham tidak paham apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan dari ngomong itu nomor sekian. Karena pemahaman itu rezeki. Nah sehingga duduknya kita di majelis ilmu dan pengajian ini itu sudah sama dengan ibadah. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan al-mudzakaratu shalah. Saling mengkaji ilmu itu sama dengan sholat. Pahalanya sama. Sehingga tinggal niat baik kita apa yang perlu kita lakukan ketika datang pengajian. Pokoknya nah begitu pengajian mengiat kita saya kenal. Bismillah ya Allah, semoga Allah berkah tak angkat pengajian. Bismillah, semoga saya lebih taat dekat dengan Allah tak angkat pengajian. Niatkan yang baik-baik karena kita sekarang berada dalam ibadah. Nanti kemudian yang disampaikan apa berat atau sulit atau jelimet misalnya gitu, itu paham tidak paham perkara kesekian. Juga niat-niat baik kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di majelis ilmu. Semoga kita istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau Pak? Kalau kita ambil ini ya. Baik, sesuai dengan tema Bismillahirrahmanirrahim. Temanya kali ini kita akan membahas mengenai pernikahan. Dihubungi antara hak suami dan juga hak istri. Saya ini pembahasan yang sangat penting di kehidupan kita dan mohon maaf. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu selama mengarungi kehidupan dalam pernikahan sehingga lebih banyak memakan garamnya. Nah, ini saya sekedar menjelaskan secara ilmu, secara dalil, secara hadis tentang apa saja yang dicontohkan, disabdakan, dibicarakan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW mengenai hal ini. Baik. Sebelumnya yang dulu pernah kita bahas di dalam bab fikih ini, di dalam bab fikih itu
Fikih ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada namanya fikih ibadah. Ini yang biasanya dibahas dari mulai bersuci sampai haji. Dari mulai bersuci, wudhu, tayamum, sholat, termasuk jenazah ini kok, terus kemudian mungkin puasa, zakat sampai haji, fikihnya masuk ke fikih ibadah. Ada namanya fikih muamalah, yaitu tentang berjual beli. Dari mulai bagaimana jual beli, kita bahas riba dan seterusnya, itu masuk ke fikih muamalah. Nah yang ketiga ini disebut sebagai fikih munakahat atau disebut sebagai fikih usroh, yaitu adalah fikih keluarga, fikih pernikahan. Ini disendirikan babnya oleh para ulama, diambil dari kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking pentingnya. Dan yang terakhir ada namanya fikih jinayat, yaitu tentang hukuman yang dipotong dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3, 4 ini semuanya kurang marah di situ. Ini semuanya adalah Islam. Maksudnya jangan dipandang bahwasanya Islam ini hanya sholat tok, boten. Islam itu hanya zakat tok, puasa tok, enggak. Berbuat baik terhadap istri gitu Islam. Tahu bagaimana hak suami, bagaimana hak istri juga Islam. Sah dalam berjual beli, tidak bermuamalah riba, tidak berdusta ketika akad, itu juga Islam. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna di seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya tapi sholat boten. Sehingga agar nanti ketika kita belajar bagaimana adab-adab, bagaimana Nabi itu berbuat baik terhadap istrinya, bagaimana istri Nabi berbuat baik terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, agar diketahui itu semua adalah Islam juga. Baik, sebelum kita masuk, kita akan coba untuk sedikit mentadaburi ayat yang biasanya sering disebutkan pas kondangan, yaitu adalah surat Ar-Rum ayat 21. Min ayat ini dulu Pak. Yang biasanya dibaca ketika pernikahan ini. Wa min ayati wa min ayatihi. Di surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kata, yaitu Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan dari diri kalian adalah pasangan kalian litaskunu ilaiha. Namanya apa? Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Warahmah. Kemudian ada namanya rahmah. Disingkat sama begitu. Wani budi. Rahmah ini gitu. Sakinah, mawadah, rahmah. Kalau ini sama roh. Wah ini dua sama wa itu dua. Sakinah, mawadah dan juga rahmah. Coba kita kupas nih. Sebenarnya apa sih tujuan Allah menyebutkan adanya sakinah, akan adanya mawadah dan adanya rahmah. Sakinah ini artinya adalah ketenangan. Ketenangan yang pasti. Ketenangan yang pasti setelah orang itu menikah. Jadi ngamu gini. Ini lebih Allah membahas ke sisi biologis. Karena ketika orang setelah berhubungan badan biasanya mendapatkan ketenangan sehingga otot-ototnya itu ringan dan ini pasti. Makanya perkara sakinah ini baik, kita lanjutkan.
Makanya perkara sakinah ini perkara yang pasti ada di antara pasangan suami istri. Tidak usah didoakan sakinah, insya Allah pasti sakinah. Karena dia akan mendapatkan ketenangan secara tubuh dan biologi setelah berhubungan badan. Ini arti dari yang namanya sakinah, yaitu lebih ke ketenangan secara biologis, meskipun tafsirnya banyak. Adapun mawaddah, ini dua-duanya mawaddah, kasih sayang ataupun cinta, dua-duanya artinya sama. Tapi kita ingin bedakan kenapa kok Allah menyebutkan sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah ini kalau kita artikan mungkin tepatnya adalah yaitu merasa takjub dengan kelebihan pasangan. Jadi melihat adanya kelebihan di pasangan kita, terus kita, masya Allah, bodohku gak ada ini, pasti aja, bodohku apa juga, masya Allah. Itu kan kelebihan yang kita dapati di pasangan kita, kita takjub, meskipun dari wong liya ya, rapopo penting menurutku nggak ada, tidak usah mendengar perkataan orang lain. Jadi takjub terhadap kelebihan pasangan itu disebut sebagai mawaddah. Kita melihat istri kita, masya Allah, dari kelebihannya kita itu takjub, timbullah sifat sayang. Kenapa kamu sayang ke istri lah, bojoku ayu kok. Kenapa kamu sayang ke suamimu lah, bojoku juga merah juga, biar sayang. Jadi itu kelebihan. Jadi kita berusaha nih, timbul sifat cinta karena kelebihan. Terus Allah nambahi rahmah. Rahmah ini adalah welas terhadap kekurangan. Nah, sebagaimana misalnya kita melihat ngapunten, misalnya orang yang tidak mampu sehingga ngemis di jalan, terus kita melihat kok, terus kita ibadah, ya Allah, saat ini ya. Terus kita tolong, kita akan menolong dia karena kekurangan dia. Inilah sifat rahmah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut namanya sebagai Ar-Rahman. Allah menciptakan seluruh makhluk ini, sak dunia ini. Ada yang Muslim, ngapunten, ada yang tidak mau Muslim, ada yang taat, ada yang pilih maksiat. Tetap Allah mengasihi mereka atas dasar rahmat kasih itu sakit. Tapi tetap dikasih makan, minum, dikasih hidup, dan seluruhnya. Nah, begitu juga kita ke pasangan kita ada yang namanya rahmat. Kita melihat ada kekurangannya. Misalnya apa? Ganteng tapi rabablek, duit misalnya gitu. Atau kaya tapi rapatnya ganteng misalnya. Atau apapun itu dari kekurangan, dan pasti ada di antara kita kelebihan ataupun kekurangan. Maka di sini secara urutan ayatnya panggil ayat 21 ini sakinah mawaddah rahmah, rahmahnya ditaruh di akhir. Karena pas mantan pertama itu pokoknya pasanganku perfect, orang kurangi. Nah, setelah tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maksudnya badul gitu. Itu dibatik ke depan. Dan dulu pas mantan pertama tuh membune wangi ya, apa gitu? Wangi, kileriman wangi saja. Belum kelihatan kekurangannya, maka Allah taruh di akhir rahmahnya ini, yaitu adalah sifat kasih sayang terhadap kekurangan pasangan. Maknanya adalah sebelum ditambah nanti hak dan juga kewajiban. Artinya setiap dari kita itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Kita sebagai suami punya kelebihan, kita sebagai suami punya kekurangan. Kita sebagai istri punya kekurangan, juga punya kelebihan. Tidak usah mandang kekurangan dan kelebihan kita. Kita tunaikan saja apa yang harusnya syariat perintahkan kepada kita terhadap pasangan kita. Nabi pernah mengatakan di hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan la yafraq mukminun mukminah. Jangan sekali-kali seorang mukmin itu mandang satu sisi dari sifat pasangannya. Ini hadis Nabi riwayat Muslim. La yafraq mukminun mukminah. Jangan sekali-kali satu orang itu memandang satu sisi di sifat pasangan.
In sakita minha khuluqan, andaikan dia itu tidak suka terhadap satu keburukan dari pasangannya, radiya biha akhar, otomatis dan harusnya dia itu juga memandang akan kelebihannya. Jadi jangan kita tujukan pandangan kita ke pasangan kita yang sisi kurangnya, tapi pandanglah ke sisi kelebihannya. Ini garis Nabi merintahkan untuk demikian. Biasanya kan kita fokusnya selalu ke kekurangannya, karena fokus ke kekurangan pasangan akhirnya ayo mas, bujuku tahu ini membandingkan. Nah, sebandingnya ya kalah, tetap kalah lagi. Ya mesti kalah dibandingkan ya. Karena kenapa? Karena di dia ada yang tidak ada di kita ada yang tidak ada di dia, seperti itu. Akan terus seperti itu, pasti seperti itu. Nah, untuk jadi sharing dengan yang sudah pernah nikah lebih dari sekali dari waktu. Dalam bulan ini nikah sudah 2 kali Pak. Alhamdulillah. Yang pertama meninggal Pak. Kemudian saya nikah lagi. Saya dapati di istri pertama itu ada kelebihan yang di istri kedua tidak ada. Di istri kedua ada kelebihan dari istri pertama tidak ada. Selalu seperti itu. Ketika orang bandingkan, ayo mas, ayo ini misalnya, ibu misalnya gitu. Ketika pengajian itu ini ampun sanjang dan bapak begitu. Lho pak, sakit lho pak, ini itu bapak akan diam bu. Nek bapak mau jawab itu orang berdosa kono. Nek bisa jawab seperti itu milih diam. Artinya adalah bahwasanya andaikan toh orang yang seperti ini ditakdir dan dipaksa untuk nikah dengan orang yang dia bandingkan, nanti dia akan bandingkan lagi. Kayak lo gini, rapi karo kayak lo gini terus seperti itu. Bukan masalah di pasangannya, tapi masalah dia tidak bisa melihat kelebihan. Selalu mandang satu sisi kurang terus. Karena semuanya kalau dilihat atau dicari kekurangannya akan kelihatan kekurangannya. Kalau dicari kelebihannya juga akan kelihatan kelebihannya. Nah, maka di sini Allah menyebutkan harus di antara kita itu ada sifat mawaddah, sifat rahmah. Niki sih. Ting sakinah niki Allah mengatakan khalaqa, cipta niku pasti gawane ngonten sing Gusti Allah Subhanahu wa taala sifat biologis kemudian tenang. Tapi di kalimat mawaddah warahmah Allah menggunakan kalimat ja'ala, menjadikan. Arti menjadikan itu adalah yang mengolah kitanya, si laki-laki dan si perempuan dengan wasilah yang ada. Dengan wasilah misalnya cara ngomong, ngatur ekonomi atau apa, komunikasi diatur yang baik. Allah tidak menjadikan otomatis ada mawaddah rahmah, tapi kalau sakinah ada. Karena yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bisa kita rubah dari sisi kehidupan kita, yaitu takjub dengan kelebihan itu biasa, tapi bisa melas dengan kekurangan sehingga timbul rasa untuk menurunkan ego kita, kemudian mengiyakan kekurangan, ini luar biasa. Nah, maka ada namanya mawaddah, ada namanya rahmah. Baik. Berbicara mengenai hak, yaitu suami dan istri. Nah, ini sebenarnya penting untuk kita ketahui, tapi jangan salah menggunakan. Kita posisikan diri kita masing-masing. Ketika kita membicarakan nanti hak suami, maka hadis-hadis di hak suami jangan dipakai istri. Misalnya suami wajib bertutur kata yang baik. Terus kemudian ketika suami bertutur kata tidak baik, si istri itu lupa dosa, dirusaknya lupa gini. Itu kan jatuhnya malah menyalahkan. Hadis yang di suami jangan dipakai oleh istri, hadis yang di istri jangan dipakai suami. Semuanya harus kita tujukan untuk pribadi kita masing-masing. Dan kita akan mulai dari hak istri terlebih dahulu, yaitu adalah kewajiban suami. Kewajiban
suami, yaitu adalah apa-apa saja yang wajib suami lakukan terhadap istri dan hak istri yang harusnya itu diterima dari suami. Ini harusnya nih. Tapi kan otomatis di kehidupan ada saja yang tidak seharusnya. Mantap. Jadi kita tahu ilmunya bagaimana. Pertama, ini ibu manggil uang gitu. Misal kita laki-laki ini, sudah bapak-bapak ini. Pertama adalah kewajiban pertama, jangan dikira bahwasanya pokoknya bodoh itu wajibnya ngedit. Tidak seperti itu Al-Quran bilang, dan Nabi juga tidak seperti itu. Kewajiban pertama adalah di surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah gitu. Wa'ashiruhunna, wahai kalian para laki-laki, bermuamalatlah, pergaulilah hunna, istri kalian itu secara ma'ruf, secara baik. Pergaulan secara baik di sini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadisnya bahwa baik ini adalah baik di kata dan baik di tata, yaitu adalah perbuatan. Perkataan baik, perbuatan juga baik. Ringkasnya adalah seorang suami wajib bertutur kata baik terhadap istrinya, haram kasar. Ngerti gitu? Haram untuk ngomongin mencaci gitu, ngomongin galak. Ini masalah galak yang itu luwih galak biasa nih ngomong biasa. Tapi artinya adalah kata kasar diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ayat ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka secara baik, yaitu secara kata baik. Bagaimana contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan beliau kepada istrinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara kata itu tidak pernah mengatakan kata-kata yang kasar terhadap istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu bertutur kata yang baik, lembut, sopan. Ya, harusnya Nabi wataknya demikian, Pak. Tapi secara praktek demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kata yang baik bagaimana cara ngomong kepada istrinya. Nah, itulah kenapa hikmah, kenapa kok yang memiliki hak talak itu gitu. Hak talak punya siapa? Suami. Yang punya hak menceraikan istri itu itu. Suami. Apakah istri bisa menceraikan dirinya sendiri? Kalau seandainya bisa, nggak akan ada rumah tangga. Mas, pegat, seperti itu langsung gitu. Karena mudah untuk bertutur kata, tapi ditaruh di suami karena laki-laki dilihat Allah itu bisa bijak, bisa ngatur kapan ngomong, kapan tidak ngomong, bisa mengatur kapan harusnya kapan seperti ini, kapan seperti ini. Nah, maka di sini bermuamalah dengan baik dari sisi kata itu adalah hak istri yang pertama. Maka secara hukum haram untuk kasar secara lisan kepada istri. Suami harus betul-betul menahan. Baik. Kemudian secara perilaku, secara tata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perkaranya luar biasa, Pak. Misalnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di riwayat Bukhari. Aisyah itu menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya beliau itu masuk ke rumahnya, kira-kira begini, kana basharon minal bashari. Rasulullah itu, ini kan memang Rasulullah itu manusia yang sangat luar biasa, gitu. Tidak dari sisi manapun itu sempurna. Beliau sebagai nabi sempurna, beliau sebagai pemimpin sempurna, sebagai orang tua sempurna, sebagai suami sempurna. Sallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh sisinya, mau kanan kiri atas bawah, dipandang selalu nyaman, enak, sempurna. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kan manusia biasa nih, kadang kita terpimpin, tapi mungkin rumah tangganya kurang baik, kita boleh tapi mungkin rumah tangganya tidak baik, rumah tangga baik, tapi di sisi lain pasti ada
kekurangan. Makanya kita contoh adalah manusia yang sempurna di segala sisi. Kata Aisyah, Rasulullah SAW kalau sudah masuk rumahnya itu basyaron minal basyar, manusia biasa. Manusia biasa layaknya manusia. Padahal beliau siapa Pak? Rasulullah, orang nomor 1 di dunia, pemimpin umat ketika itu saat dunia di bawah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk rumah ditangguhkan semua itu jabatan-jabatan beliau. Itu dah manusia biasa. Dipraktekkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk rumah, kata Aisyah, karena yang beli taubal. Beliau kalau pas masuk rumah kok melihat ada pakaian beliau yang rusak dijahit yang enggak. Itu memang bayangin ini. Niki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jahit klambine dhewe. Kita jahit contoh supaya sekali seperti ini. Kata Aisyah, wa yahlub syadahu. Kalau beliau pengen untuk minum susu, karena Rasulullah di rumah punya unta, punya kambing juga, itu memerah sendiri susunya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi begini, jangan dipakai hadis ini buat ibu, ini buat kita, buat bapak-bapak. Ini buat bapak-bapak kita. Ketika beliau pengen minum susu, beliau lihat kambing diperah sendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringan itu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah melihat itu dengan sangat mudah. Rasulullah mengatakan, "Hai Aisyah, perah ke susu kambing, aku pengen ngombe." Tapi enggak, beliau mencontohkan kita laki-laki agar ringan dan bermuamalah secara makruf terhadap istri kita. Kita masuk rumah, misalnya ibu lagi sibuk, ya pengen ngopi, terus mau sini Pak. Jadi, nah berikut, bu kopi, jantung simpan. Terus ibu nanti pakai, kalau lupa orang katanya ngomong Rasulullah gawe dewa salah nih, macam itu dia. Hadisnya ini untuk kami bapak-bapak, ibu jangan pakai hadis ini. Asrafnya adalah kalau kita masuk ke rumah, beliau sedang sibuk, istri kita apa dan seterusnya, kita ringankan untuk kita khidmat ke diri kita sendiri. Aisyah mengatakan, wa kana yaktumu nafsahu. Rasulullah SAW itu yaktum, melayani dirinya sendiri. Namun bahasa kami orang kongkongan, orang kongkonan, tidak mudah menyuruh Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita bayangin Pak, Aisyah ini pula free, artinya tidak punya anak, tidak ngurus anak. Rasulullah tidak punya anak. Artinya untuk nyuruh itu gitu. Gampang, suami, tidak Rasulullah lagi. Tapi kenapa kok beliau seperti ini? Ngajari kita nih gitu. Laki-laki sing Rasul gitu, boten sahabat gitu, boten surga mlebu ora. Tapi kongkonane, masya Allah, kongkon, nek kesuwen getah, ngoten Bu. Lagi masa. Ini kan jauh dari akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah bentuk dari wa'asiruhunna bil ma'ruf. Secara tata misalnya, Rasulullah SAW di riwayat Aisyah juga. Ini hampir semua itu, hampir semua pribadi Nabi yang kaitannya dengan hubungan suami istri, hampir semua yang melibatkan Aisyah. Aisyah kembali bulan perang Tabah. Inilah kenapa rahasia, kenapa kok Nabi menikahi Aisyah. Aisyah menikahi Nabi umurnya berapa tahun? 6 tahun, Insya Allah. Tinggal di rumah sama Nabi umurnya 9 tahun atau 8 tahun lebih. Masya Allah, masih kecil. Terus orang-orang yang ingin menghadirkan Islam, Nabi masa kasih di nikahi, ngapain gitu? Masa pedofil, ngapain gitu? Tidak. Nabi itu nikahi Aisyah itu gara-gara wahyu kok pertama. Gara-gara wahyu, beliau mimpi, pas mimpi melihat ada surga. Di surga ada kamar, dan ketika itu ada kasur terbungkus sutra. Dibuka, dan ternyata ada Aisyah di dalamnya. Berarti kan beliau mimpi, dan mimpi Nabi itu pasti apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan ini kalau tetap dari Allah, nanti pasti akan ada. Betul. Nabi nikah dengan Aisyah, perintah Allah satu. Yang kedua adalah untuk menjaga
bagaimana kehidupan Nabi di rumah, karena hanya Aisyah istri Nabi yang perawan satu, dan Aisyah lah istri yang tercerdas dari yang lainnya. Dan yang ketiga, Aisyah tidak banyak tanggungan. Istri beliau yang lainnya itu anaknya kata dan semuanya jaga, dan kamu kan sepuh-sepuh. Ibu sekolah kan ngapal hadis saya kan ibu. Ngapal hadis Nabi saya kan betul. Ngapal itu ngapal hadis mungkin ngapal Quran angel pun berat sudah, karena tanggungan banyak. Hanya Aisyah saja yang tidak punya tanggungan, makanya dinikahi Nabi untuk menjaga sunnah Nabi sampai ke kita. Andaikan lagi tidak Aisyah mungkin kita nggak tahu bagaimana kehidupan di rumah. Ya itu kita nggak tahu bagaimana tadi Nabi seperti ini, nggak bisa mencontoh pas beliau mandi itu bagaimana di rumah. Yang mereka itu semua Aisyah radhiyallahu anha. Baik, Aisyah menceritakan ini tentang bagaimana muamalah Nabi, tatanya Nabi kepada istrinya ketika mendapati istrinya itu memiliki kebutuhan. Misalnya, karena tadi Aisyah punya 6 tahun, katakan ketika itu umurnya adalah 10 tahun. Tapi itu awet gitu, pengen dolanan bu, masya Allah. Nah ini anak kecil, istri Nabi ngajak Rasulullah dolanan, mainan, balapan Melayu, masya Allah. Rasulullah mengiyakan, ayo balapan Melayu aku. Dan beliau umur sudah 50, berarti kurang lebih 51. Balapan lari sama anak umur 10 tahun. Pemimpin umat Islam lari karena istrinya. Ternyata yang menang Aisyah lagi. Rasulullah pun sepuh sengaja untuk menyenangkan hati Aisyah. Menang orang tak kalah. Ngalahan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah begitu suatu ketika karena di rumah Nabi dan jadi Masjid Nabawi, jadi sampingan jendelanya kelihatan. Ada anak-anak kecil dari Sudan itu daerah Mesir dan Sudan yang di Madinah itu mainan tombak di masjid, mainan tombak untuk latihan perang. Lah, Aisyah ketok kiri dulu. Terus ngomong sama Nabi, wahai Nabi, aku pengen delok ae lho. Kanca-kancaku dolanan ya Allah. Dia kan sama Rasulullah, Pak. Ayo, nek pengen ayo tak terke. Rasulullah SAW berdiri. Orang-orang mainan teknologi, Aisyah kan beliau dulu ya tadi ngantarkan istri untuk kebutuhannya. Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibu nyuwun diterketing mau bersyukur wah dikit ngomong tak nggih ya Allah diterke niku sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterketing pasar betul. Diterke betul. Maka bodoh-bodoh diantar. Rasulullah mengantar Aisyah untuk kebutuhannya. Itu benar Aisyah ketika itu lahir diantar, dan Nabi tidak pernah ngomong wis porun. Enggak, Nabi diem tak ngenten Pak. Beliau nggak butuh sakit jolanan ini. Dia karena butuh Aisyah ini untuk melihat. Sampai kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, sampun, wes, ayo mulai. Hadim terketing mon itu, wes polong, supaya salah opo, macam. Nah itu kan maksudnya adalah tidak seperti itu Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk bab untuk bermuamalatlah dengan baik sesuai dengan muamalat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita laki-laki yang tinggi adalah gengsinya. Untuk bincang lanang atau gitu. Mau itu di pasar, kalau belajar itu loh Pak ngeten. Gengsi lah gue lah. Ini Rasulullah lagi. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang paling mulia di muka bumi ini, gengsinya hilang di depan istrinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban pertama, hak istri pertama yang harusnya tertunaikan adalah tertutur kata yang baik dan juga kata perilaku kita selaku laki-laki harus baik seperti kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nafkah. Nafkah ini 3 maksudnya Pak, yaitu adalah rumah,
kemudian makan, kemudian pakaian. Nah, kalau kita yang tadi sejarah itu Pak, sandang, pangan, papan, niku Islam, niku biasa dari. Pertama masalah rumah, Allah mengatakan di surat At-Tolak ayat 6, Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum, jadikanlah mereka tinggal di tempat kalian tinggal seadanya. Maka mengadakan atau menempatkan istri di rumah ini hukumnya harus wajib termasuk dari nafkah. Rumah tidak harus milik sendiri, ngontrak gitu boleh, yang penting kita tinggalkan di tempat kita tinggal, dan itu adalah hak istri. Makanya ting pikir itu gitu. Kalau seandainya ada orang yang istrinya dua, enak gimana? Ada nggak? Atau tiga mungkin? Kita belum kita. Misalkan istrinya dua, itu secara hak tidak boleh digabungkan. Karena tinggal sendiri itu merupakan haknya istri, kecuali istri mengizinkan. Terakhir dulu kita, dan itu banyak teman-teman kita orang Nigeria sana itu Pak, itu nek istrinya satu malah izin minimal 3, bujurnya terus. Dan mereka tinggal di rumah. Loh, bagaimana itu Mas? Nah, memang mereka mau seperti itu. Jadi haknya digugurkan, tidak apa-apa, nggak harus rumah sendiri-sendiri. Siapa kita tinggal di rumah bertiga, tidak apa-apa, aman, akur. Tidak apa-apa, itu hak istri. Tapi secara hak istri harus kita tempatkan di tempat tinggal yang layak, meskipun itu kontrak. Makan juga yang layak, pakaian juga yang penting menutupi aurat. Baik. Ulama membahas nafkah di tiga ini, rumah, makan, papan adalah juga sesuai ma'ruf, sesuai dengan yang ma'ruf ini, pantas. Pantas itu disebut pantas adalah bagaimana orang di sini hidup dan makan dan berpakaian secara pantas. Tidak ada batasannya, tapi ada yang membatasi sebagian memang. Contoh di masalah rumah niki yang penting adalah ketika hujan tidak basah, ketika panas tidak kepanasan. Maknanya adalah AC boten wajib, yang penting ketika panas tidak panas, hujan tidak kehujanan. Maka misalnya ada sebagian ulama yang mengatakan makan ini kewajiban suami ke istri adalah sehari 1 mud, 1 mud itu 1 kilo kurang lebih. Berarti sehari 3 kali makan berarti 3 kilo. Kilo berapa? Nggih, kilo nasi padang itu nggih kali ekstrahe nggih, kali dodo nggih. Berarti sehari ngasihnya wajibnya 60.000. 20 kali 3 itu nggih sehari 60.000. Kalau seandainya punya anak 2, tinggal ditambah anaknya berapa. Seperti itu. Itu batasan wajib. Artinya kalau sudah seperti itu, istri sudah terpenuhi haknya. Tidak boleh meminta lebih pun di pakaian. Yang penting adalah pakaian yang menutupi aurat, dan itu cukup. Kalau seandainya laki-laki sudah mengahli seperti ini, maka laki-laki sudah memberikan nafkah wajibnya. Tapi ingat, ini saya keluar bahwasannya kita saklek yang penting wajib itu bukan enak untuk kita. Oke, sehari hanya dikasih 10.000. Sudah, nonton kok. Mulai rasa jawab apa-apa, termati rasa jawab apa-apa. Berdolan juga kita nggak pulang nggak bawa apa-apa. Tiba-tiba rumah berantakan, ibu orang nyapu ya orang, nggak kayak kopi gitu, bosen, gosok nih bosen itu, jauh itu satu dewi omong-omong. Itu kan nggak enak seperti itu. Keduanya saling menuntut yang namanya kewajiban. Makanya dari bab ini penting kita tahu wajibnya penting Pak. Tujuannya apa? Agar kapan dikatakan suami tidak menunaikan kewajibannya. Artinya kalau sudah dikasih misalnya sebulan jatah sebagai uang bulanan sudah dikasih, katakan misalnya 2 juta misalnya. Terus istri nuntut kalau pakai emas 10 kilo misalnya. Terus nggak diberikan sama suami. Terus istri ngadu, suami kurang nafkahi aku Mas. Pripun niku? Darat kok emas 10 kilo. Itu kan enggak. Lah aku harus bawa ke motor NMAX anyar sing turbo misalnya lho.
Itu tidak masuk ke nafkah yang wajib, nggak masuk di sini. Lah otak kurang biasa, aku pengen AC, dia tidak nafkahi aku karena rumah tidak ada AC-nya. Ini tidak masuk ke yang wajib. Bab seperti itu masuknya ke bagaimana saling memahami antara suami dan istri. Dan maka dianjurkan, ini anjuran di dalam berumah tangga kita harus hidup dengan ihsan. Ihsan itu adalah saling memahami dan Allah menganjurkan liyunfik du sa'atin min sa'ati. Wahai laki-laki, penting kamu tahu batasan wajib. Tapi kalau kamu longgar, ini takkanlah ke istrimu. Babnya bab infak nih, babnya bab sedekah. Kalau kamu longgarkan juga kasihmu ke istrimu. Kalau rezekimu longgar, kasih, berikan semuanya ke istri, tapi makna terbaik. Tapi kalau paman kutira alaihi rizquhu, yang dibatasi rizkinya oleh Allah, ya sudah, fayusbik mimma atahullah, kasihlah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan berarti istri juga harus paham keadaan suami. Suami juga tidak boleh terlalu pelit. Pelit sama ngirit tuh. Ya ngirit ya pelit itu beda. Tidak boleh terlalu ngirit atau pelit. Kalau saya butuh kasih, butuh apa kasih. Kalau punya nek gadah. Karena itu adalah ihsan. Insya Allah ke depan lebih apa dulu? Derek. Ini antara lima ini sekali lagi. Baik, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari kewajiban suami, ini kita pikir seperti itu, yaitu adalah masalah pendidikan. Suami wajib untuk memberikan pendidikan ke istrinya dari apa yang istri butuhkan di agamanya untuk melakukan kewajibannya. Jadi kita ngomong jane-jane gitu. Seharusnya ibu-ibu nih ibu sing ngajari bagaimana tata cara sholat, rukun sholat, sing ngajari rukun wudu, rukun puasa itu kita bu. Bapaknya, suaminya, doa ibu tak ajari, aku lu bisa. Harusnya demikian. Tapi kalau seandainya kita tidak memilikinya sebagai laki-laki karena ilmu kita juga terbatas masing-masing, minimal untuk ngajak ibu-ibu ini, istri-istri kita untuk belajar agama. Nah, sehingga kalau dihukumin yang tadi jadi gitu, pengajian itu sepi-sepi wajib ya. Ngajak keluarga pada pengajian gitu, agak-agak wajib supaya tahu, karena kita tidak punya. Minimal kita ngajak, ayo. Nek tahu nanti disampaikan, kita ngajak anak kita, ayo ngaji. Nek tahu nanti disampaikan. Sehingga masalah pendidikan ini yang hilang, dan ulama telah menulis pendidikan ini penting di keluarga. Makanya Nabi SAW sampai pernah didik istri-istrinya, beliau tidak tidur serumah hampir 30 hari untuk mendidik istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah diajari sama Nabi bagaimana secara ilmu. Nah, kalau kita berkatakan suami itu mesin pencari uang itu merendahkan gaji kita, kami panggil. Gak cuma buat kita juga pemimpin keluarga, didik keluarga. Karena tugas kita terberat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bagaimana agar nanti itu makan, tapi Allah mengatakan ku anfusakum, jagalah diri kalian dari apa? Api neraka. Jadi kita tahu enggak, ku anfusakum wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Kalian ini siapa? Kita Pak, laki-laki ini. Jagalah diri kita dari api neraka dan jagalah keluarga kita dari api neraka. Kewajiban kita tidak hanya bagaimana agar makan enak, agar rumah enak, agar pakaian enak, tapi bagaimana juga nanti bisa surganya enak, barang-barang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga merupakan kewajiban kita sebagai seorang suami. Kita cukupkan berarti ini ada pantas kepada Allah. Tolong
pertemuan selanjutnya kita bahas ibu-ibu kita sekarang nabrak bapak-bapak mungkin bahas kita sikat dulu bang ini. Ada waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.